Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Khotibul Umam, ASN dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bertugas di SMA Negeri 1 Cigalontang, Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan permasalahan yang dihadapi siswa ketika melaksanakan pembelajaran di sekolah, yaitu mengenai motivasi belajar siswa dalam memahami peristiwa-peristiwa sejarah yang mengandung unsur kontroversi. Permasalahan utama yang saya angkat dari apa yang dihadapi oleh siswa dalam memahami peristiwa-peristiwa sejarah yang mengandung unsur kontroversi adalah kurangnya sumber-sumber sejarah yang memuat masalah-masalah yang mengandung unsur kontroversi tersebut. Di sini saya mengajar materi sejarah kelas 12, sejarah Indonesia dan sejarah peminatan, di mana materi-materi yang saya ajarkan kali ini memang sumber-sumbernya itu sulit untuk didapatkan. Bahkan buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah pun itu cukup terbatas. Nah, permasalahan utama yang pertama yang menyebabkan siswa kesulitan untuk memahami pembelajaran sejarah yang mengandung unsur kontroversi adalah yang pertama adalah sulitnya bahan-bahan buku ajar yang tersedia untuk menunjang pembelajaran siswa. Saya lihat dan saya eksplor ketika saya mencari buku-buku sumber yang menunjang pembelajaran tersebut, ternyata materi-materi yang diterangkan di dalam buku tersebut itu penjelasannya hanya sedikit, hanya ala kadarnya saja, sehingga ini membuat siswa kurang memahami, kurang mengerti apa yang disampaikan oleh buku tersebut. Yang kedua, mengenai sumber dalam media pembelajaran. Media pembelajaran yang mendukung untuk menjelaskan mengenai pembelajaran kontroversi di dalam sejarah ini juga kurang. Ketika saya searching di dalam YouTube, baik itu sumber pembelajaran media online lain, ternyata pembelajaran yang berbasis unsur kontroversi ini memang sumbernya sangat sedikit, sehingga ini menimbulkan kesulitan bagi siswa untuk mengeksplor, untuk mencari ke dalam media-media online seperti YouTube, Google, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, kurangnya motivasi dari siswa itu sendiri untuk mencari, untuk menemukan sumber-sumber yang berkaitan dengan materi ajar yang akan dipelajari. Seharusnya siswa tersebut tidak mudah menyerah untuk menemukan sumber-sumber yang memang berkaitan dengan materi ajar yang bersifat kontroversi. Contohnya saja ketika akan membahas mengenai materi gerakan 30 September, mengenai kontroversi tentang dalang atau pelaku utama dari gerakan 30 September Partai Komunis, gerakan 30 September 1965. Di sana diterangkan bahwa pelaku atau dalang utama dari gerakan 30 September itu tidak hanya PKI, melainkan banyak pihak lain juga yang ikut terlibat. Nah, di sini ketika saya bertanya kepada siswa mengenai materi tersebut, diadakan sebuah diskusi, rata-rata siswa itu susah untuk menjelaskan bagaimana nih bukti-bukti atau sumber-sumber yang berkaitan dengan misalkan dalang utama dari gerakan 30 September itu adalah CIA. Bagaimana sih dalang-dalang mengenai kontroversi bahwa dalang dari gerakan 30 September itu adalah Soekarno, dalang dari gerakan 30 September itu adalah Soeharto, dan lain sebagainya. Itu siswa sulit untuk menjelaskan karena memang sumber-sumber yang membahas mengenai materi itu terbatas. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh seorang guru untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika menemukan materi pembelajaran kontroversi? Yang pertama, saya sebagai seorang guru ketika pembelajaran di kelas itu lebih memberikan waktu luang yang lebih banyak untuk materi-materi yang bersifat kontroversi,
Misalkan ketika di waktu normal pembelajaran hanya sekitar 2 kali 45 menit, maka khusus untuk materi pembelajaran yang bersifat kontroversi, saya lebihkan. Saya adakan pertemuan tambahan 1 atau sampai 2 kali 42 kali pertemuan tatap muka. Sehingga siswa bisa lebih memahami apa sih perbedaan-perbedaan pendapat dari para sejarawan untuk memahami peristiwa-peristiwa sejarah yang mengandung unsur kontroversial. Yang kedua, di sini juga saya untuk menyelesaikan permasalahan ini itu mencari, mengeksplorasi sumber-sumber yang berasal dari media online, misalkan tayangan-tayangan sejarah yang mendukung untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa kontroversi tersebut. Contoh misalkan tayangan mengenai gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, di situ saya mencoba menayangkan kepada siswa tentang materi atau tentang film dari tragedi pemberontakan gerakan 30 September, sehingga siswa lebih tertarik untuk belajar, lebih mudah memahami pembelajaran dibandingkan dengan situasi ketika dilaksanakan pembelajaran ceramah secara terus-menerus. Tentunya suatu saat siswa akan merasakan rasa bosan jika terus pembelajaran itu harus selalu dilaksanakan dengan cara ceramah. Maka di sini saya mengambil metode atau langkah lain, yaitu dengan mengelaborasikan pembelajaran ceramah interaktif dengan penggunaan media audiovisual. Pembelajaran sejarah menggunakan media audiovisual, yaitu contohnya dengan menayangkan film tragedi pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Dan alhamdulillah siswa ini ketika ditayangkan filmnya lebih antusias. Bahkan ketika saya melaksanakan pembelajaran, timbul beberapa pertanyaan yang cukup interaktif dari siswa untuk lebih mengetahui secara mendalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, khususnya peristiwa-peristiwa yang mengandung unsur kontroversi. Ketika dilaksanakan pembelajaran pertama, yaitu dengan mengeksplorasi dari media online, terus juga memberikan tambahan pembelajaran tatap muka dari apa yang sudah dirancangkan sebelumnya, ini alhamdulillah sedikit memberikan pemahaman kepada siswa untuk memahami peristiwa-peristiwa kontroversi sejarah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.